desa ini menjadi artis pembangunan di Indonesia, terhembus di lorong dan berwilaya dengan adanya desa. Tapi sudah sampai umur 17 tahun di Kabupaten Sumber Waras Daya, belum ada warna yang begitu terang dari desa. Itu kalau mengamankan Ibu Bupati bersama saya. Jadi saya mau bilang begini, tadi yang dibilang oleh Bupati, perencanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban itu harus beralur. Dan desa ini ada untuk pemberdayaan dan pembangunan. Tiap kali habis masa jabatan kepala desa, itu asetnya tidak jelas. Minta maaf, tidak ada pencatatan aset. Profil juga tidak jelas. Tapi harapan saya bersama dengan Bupati ke depan, desa harus punya profil yang jelas. Luas lahan, jumlah penduduk, aset desa, jalan ada berapa kilometer, jembatan ada berapa. Jangan sampai kita mendanai pakai dana APBD 2, ternyata itu sudah ada dari provinsi atau dari pusat. Mana di dana desa? Jangan sampai fenomena kabupaten sudah support, desa sudah support, ternyata kabupaten yang kerjakan fiktif desa lakukan, uang dikemanakan. Terus saya tegaskan bahwa undang-undang desa itu mendorong desa tertinggal menjadi desa berkembang sehingga menghasilkan desa mandiri. Jangan sampai ada pekerjaan yang orang lokal bisa kerja atau orang Sumber Waras Daya bisa kerja, pergi panggil orang dari luar kabupaten sana bekerja di sini. Itu bupati dan wakil bupati tidak mau dan tidak mau lihat itu lagi terjadi ke depan. Nah, terus banyak soal di desa terkait sinkronisasi visi misi bupati dan wakil bupati yang tidak mampu didanai oleh desa. Kami pasti support, tetapi target kita harus jelas, stunting kita masih tinggi, sandang pangan dan papan. Itu masyarakat yang miskin ekstrim betul. Saya minta desa tolong cermati kembali profil supaya bantuan tepat sasaran, rumah layak huni, bantuan listrik, jalan, pendidikan, papan pengumuman di desa itu bisa lihat tidak ada. Bahkan ada desa yang anggaran kantor desa, begitu bangun kantor desa yang tidak memanfaatkan. Masyarakat mencari tanda tangan yang kepala desa ada di luar, bicara itu kepala desa ada di bahkan luar kabupaten. Tolong manfaatkan itu kantor yang ada. Memang betul undang-undang desa tidak boleh buat kantor desa, balai desa ya. Tetapi yang sudah punya kantor, tolong dimanfaatkan itu. Begitu. Kenapa? Karena kepemimpinan Ibu Bupati bersama Wakil Bupati, kita mau di kabupaten lari jauh, mampu bersaing dengan 22 kabupaten yang ada di bahkan di tingkat nasional. Tapi kuncinya dari desa. Jangan sampai nanti ketika mau calon kepala desa, bapak mau mulai minta maaf, mereka minta rekomendasi. Ibu Bupati tegas, yang tidak tertib administrasi sore-sore saja, yang bermasalah sore-sore saja, inspektorat tidak lanjuti. Tetapi kami sebagai bupati dan wakil bupati tidak inginkan kalau semua persoalan itu lari di inspektorat. Tapi ada batasan. Kalau sudah kata kita gas. Saya sebagai wakil bupati mendampingi Ibu Bupati Sumber Waras Daya, saya akan dampingi betul. Kenapa? Karena desa sebagai ujung tombak pembangunan pemberdayaan masyarakat di lorong ini pada daerah. Ya, saya mau bilang ini musyawarah rusun, musyawarah desa, musyawarah desa sudah berjalan. Penetapan APBD juga saya minta ikut alur, jangan ada lompatan-lompatan. Verifikasi tidak lewat kecamatan, Pak Camat, tolong pahami betul Permendes, Permenkeu supaya tidak ada lompatan. Semua harus lewat di kecamatan. Teman-teman penanggung desa bisa evaluasi. Jangan semua lari di PMD dengan keterbatasan ketenagaan alasan. Padahal belum pantas dana yang mereka dapat rekomendasi ada pembiayaan. Mohon maaf Pak. Iya. Kenapa? Itu masalah. Masa ini kita harus ada jawab. Tertib administrasi yang
Bupati sampaikan, itu dimulai dari proses perencanaan. Dan kalau tidak mampu, pasti kami tindak tegas. Mulai dari PMD, camat, ya mohon maaf dan kalau menampil, kami menjaga komunikasi ke atas. Kalau tidak mampu menampil, kami akan kasih catatan. Teman-teman penampilan teknik juga demikian. Tidak selamanya menjadi penampil, pasti ke depan akan mencatat untuk jadi TA. Begitu. Mungkin itu saja. Mari kita bergandingan tangan, desa, kabupaten, dan provinsi. Dan ketika Ibu Bupati bersama saya turun ke desa, kami tidak mungkin. Kami akan berkantor di desa, bahkan kami akan bermalam di desa. Dan ketika kita turun, Ibu Bupati DPRD sama sampaikan begini. Beliau pun cara kerja beda dengan Bupati terdahulu. Bisa pergi siang di desa, bisa pergi malam. Ketika ada persoalan, beliau langsung kontak memang di kepala desa. Kalau ada soal, jadi tolong kepala desa HP aktif 1/24 jam. Apalagi undang-undang desa menegaskan kalau desa sudah wajib digital ke depan. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ke depannya kita saling bergandingan tangan, selaraskan apa yang menjadi usulan di tingkat desa dengan visi misi bupati dan juga presiden. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera kita semua.